Buat sobat online yang baru pertama kali mau kirim barang, makanan, ataupun dokumen menggunakan jasa driver ojek online misalnya seperti GoSend, tapi kalian nggak tahu gimana caranya, aku punya tutorialnya untuk kalian. Jadi tonton video ini sampai habis dan jangan skip agar kalian tidak melewatkan setiap detail informasi yang aku sampaikan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online, jumpa lagi di channel aku bersama aku Novi. Di video tutorial kita kali ini aku akan berbagi tutorial untuk sobat online yang baru pertama kali menggunakan jasa driver ojek online untuk mengirimkan suatu barang. Tapi kalian nggak tahu nih gimana caranya kirim barang pakai jasa driver ojek online misalnya seperti GoSend. Tidak hanya berupa makanan saja yang bisa kalian kirim menggunakan ojek online, karena selain makanan kalian juga bisa menggunakan jasa driver ojek online untuk mengirimkan dokumen ataupun paket dari all shop kamu. Misalnya seperti pakaian, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Eits, tapi bukan cuma seller all shop saja yang bisa menggunakan jasa driver ojek online ini untuk mengirimkan barang. Bahkan yang bukan penjual pun juga bisa menggunakan jasa driver ojek online ini untuk mengirim barang apa saja yang mau kamu kirim ke keluarga, teman, atau siapapun yang kamu tuju. Dan untuk menggunakan jasa driver ojek online seperti GoSend untuk mengirimkan suatu barang, itu nggak harus terdaftar dulu secara khusus sebagai seller di aplikasi Gojek. Karena cukup punya akun yang biasa aja di aplikasi Gojek, kalian sudah bisa menggunakan jasa driver GoSend untuk mengirimkan barang kamu tersebut. Dan untuk sobat online yang mau menggunakan jasa pengiriman menggunakan GoSend, silahkan tonton video ini sampai habis karena aku akan bahas tuntas bagaimana tutorialnya. Jadi jangan skip agar kalian tidak melewatkan setiap detail informasi yang aku sampaikan di video ini. Tapi sebelum kita mulai video tutorial kita kali ini, jangan lupa untuk like dan komen video tutorial aku, share juga ke semua medsos kamu, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku agar channel aku bisa semakin berkembang, serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya. Dan aku juga sangat berterima kasih untuk sobat online yang sudah like video tutorial aku dan juga sudah subscribe channel aku ini juga. Terima kasih banyak atas support kalian. Semoga kebaikan kalian menjadikan sebuah keberkahan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, karena di tutorial ini aku mau kirim paket pakai jasa driver Gojek atau yang biasa disebut GoSend yang diperlukan untuk kirim-kirim produk. Jadi kita install dulu aplikasi Gojek di App Store maupun Play Store. Setelah terinstall, langsung saja kita buka aplikasi Gojeknya, lalu login atau masuk ke dalam akun Gojek yang kamu punya. Nah, untuk menggunakan jasa kirim produk, dari halaman beranda utama aplikasi Gojek ini, di bagian ini kita klik pilih menu GoSend. Lalu scroll ke bawah, kemudian klik di kolom ini untuk mengisi detail di mana paket akan diambil oleh driver GoSend. Kalian bisa ubah alamatnya jika alamat pengambilan paket itu bukan di lokasi kamu. Pokoknya kamu isi di mana paketnya itu akan diambil oleh driver. Jika lokasinya lain, kamu bisa sesuaikan di petanya. Kalian tap saja di bagian ini. Atau bisa juga kamu atur di bagian alamat yang ini. Kamu klik saja edit yang ini. Tapi kalau aku lebih suka atur alamatnya di bagian peta, karena nanti alamat yang muncul di bagian ini juga akan otomatis menyesuaikan dengan apa yang telah kita sesuaikan di titik letak petanya. Nah, alamat di sini kan alamat secara umum ya. Jika kamu mau menambahkan detailnya kayak RT, RW, atau patokan tertentu yang dekat dengan pengambilan paket, kamu bisa isi di kolom ini. Oke, selanjutnya masukkan nama pengirimnya. Kalian ketikkan di sini. Lalu masukkan juga nomor handphone si pengirim paket di bagian ini. Harus nomor yang aktif ya. Oke, jika sudah, berikutnya klik lanjut. Langkah selanjutnya kita atur kemana paket kita tersebut akan dikirim, alias kita atur alamat dan detail si penerima. Oke, kita langsung saja ketikkan alamatnya di kolom ini. Sama seperti di pengaturan alamat pengirim, di pengaturan alamat si penerima pun di sini juga merupakan alamat umum.
Jangan khawatir karena nanti untuk alamat lebih detail dan spesifik bisa kita tambahkan di bagian kolom patokan. Oke, kita pilih saja alamat yang tepat dengan lokasi si penerima. Setelah alamat dipilih, di sini ada dua opsi, yaitu ada pengiriman produk yang menggunakan motor dan ada juga pengiriman produk yang menggunakan mobil. Jika paket yang kamu kirim itu beratnya kurang dari 20 kilo, maka pilih yang menggunakan motor. Kalau paket kamu itu besar dan kira-kira beratnya lebih dari 20 kilo, itu sebaiknya pakai pengiriman driver yang menggunakan mobil. Tapi karena paket yang mau aku kirim itu kecil, jadi aku pilih driver motor aja. Oke, kita lanjut untuk mengatur detail si penerima dan alamat si penerima yang dituju. Kita klik tambah detail pengiriman yang ini. Lalu untuk alamatnya, kalian bisa sesuaikan di petanya dengan cara tap di sini. Sama seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kalau aku lebih suka atur alamatnya di bagian peta. Karena nanti alamat yang muncul di bagian ini juga akan otomatis menyesuaikan dengan apa yang telah kita sesuaikan di titik letak petanya. Karena alamat di bagian ini kan alamat secara umum, dan kalau kamu mau menambahkan lokasi lebih detailnya, kayak RT, RW, atau patukan tertentu yang dekat dengan lokasi si penerima yang dituju, itu kamu bisa isi saja detail lokasi yang lebih spesifiknya di kolom ini. Oke, di bagian alamat sudah kita atur. Lanjut kita isi detail si penerima. Ketikkan nama si penerima di sini. Lalu ketikkan juga nomor handphone yang aktif milik si penerima paket tersebut di bagian ini. Lanjut kita scroll ke bawah, lalu di sini ini ada beberapa pilihan dan itu bisa kalian tap salah satunya dari beberapa pilihan yang tersedia ini. Paket yang kamu kirim itu berupa apa? Makanankah, pakaiankah, dokumenkah? Atau jika tidak ada di beberapa pilihan di sini, kamu bisa pilih yang lainnya. Di sini aku akan pilih lainnya karena bukan makanan, bukan pakaian dan bukan dokumen yang mau aku kirim. Oke, kemudian jelaskan di sini paket yang mau kamu kirim itu berupa apa. Lalu pada bagian perlindungan paket di sini, itu ada beberapa pilihan yang bisa kamu pilih sebagai tambahan jaminan untuk perlindungan paket yang kamu kirim itu. Untuk tambahan jaminan perlindungan paket ini, itu ada biayanya. Jadi kalau kamu pilih salah satunya, maka akan dikenakan tarif atau biaya tambahan dari masing-masing pilihan yang kamu pilih itu. Kamu bisa memilih salah satunya, atau kalau nggak mau pilih perlindungan paketnya juga nggak apa-apa. Tidak perlu kalian klik. Tapi di sini aku mau pilih yang ini untuk perlindungan paket yang aku kirim, jadi akan dikenakan tarif atau biaya tambahan sebesar Rp1.000. Oke, selanjutnya tinggal kita klik saja simpan. Nah, data dari si penerima sudah tersimpan di sini. Dan biaya ongkir plus biaya tambahan dari jaminan perlindungan paket juga sudah langsung ditotalkan di sini. Ini nanti pembayarannya bisa ke drivernya langsung oleh si pengirim yang bayar atau si penerima yang bayar. Pokoknya sudah harus ada komunikasi dan kesepakatan sebelumnya antara si pengirim dengan si penerima. Dan bayarnya itu bisa pakai uang cash alias tunai atau juga bisa pakai GoPay. Oke, lanjut. Kemudian kita atur juga berat dari paket yang mau kita kirim itu. Kita klik di sini. Nah, paket yang kita kirim itu beratnya berapa dan masuk di pilihan yang mana. Kalau beratnya sekitar kurang dari 1 kilo, maka masuk pilihan yang ini. Dan karena paket yang aku kirim itu beratnya nggak sampai 1 kilo, jadi aku klik pilihan yang ini, lalu klik simpan. Kalau kamu punya voucher cashback ataupun diskon pengiriman, kalian bisa gunakan. Atau bisa kamu cek dulu apakah kamu dapat voucher pengiriman apa enggak. Kita klik saja di bagian voucher yang ini. Dan ternyata di sini aku nggak dapat voucher apapun, jadi kita balik aja. Oke, jika data si pengirim, data si penerima, dan pengaturan beratnya sudah diisi semua, langkah terakhir tinggal klik saja pesan yang ini. Nah, ini sedang proses dicarikan driver gosennya. Kalau udah dapat, akan langsung diinformasikan ke kita sedang berada di mana posisi driver gosennya dan akan menjemput paket kita itu dalam berapa menit. Driver gosennya itu siapa juga akan ada di sini. Kalau di bagian chat kalian dapat pesan atau chat dari driver gosen, kita buka aja karena biasanya driver gosen mau menanyakan titik lokasi pengambilan paketnya apakah sudah sesuai atau menanyakan paket yang dikirim itu bagaimana kondisinya. Aman apa enggak kalau diantar pakai motor. Kayak gitu sih biasanya. Kamu bisa pantau terus chat dari driver di menu chat di sini. Dan kamu juga bisa kirim foto dari produk yang mau kamu kirim itu ke driver dengan cara klik plus yang ini. Dan kamu juga bisa pantau perjalanan driver gosen yang memproses pengantaran paket kamu itu di menu pesanan ini.
Lalu di menu dalam proses yang ini, kalian bisa klik saja untuk melihat driver yang mau ambil dan antar paket kamu itu posisinya sudah berada di mana. Tips biar kalian gak buru-buru ketika driver GoSend tiba untuk mengambil paket yang mau kalian kirim, itu paket kamu tersebut harus sudah siap. Jadi saat driver GoSend sudah sampai ke lokasi kamu, itu kamu sudah gak buru-buru lagi untuk mengemas paket yang mau kamu serahkan ke driver GoSend itu. Karena di sini paketnya sudah siap, jadi tinggal diserahkan saja ke driver GoSend yang bertugas mengantarkan paketnya. Dan juga di sini total pembayaran yang tertera di aplikasi tadi, itu aku sebagai pengirim yang bayarkan tunai, nggak pakai GoPay. Nah, driver GoSend sudah berangkat untuk mengantarkan paketnya. Status perjalanan driver GoSend-nya juga bisa kalian pantau di menu dalam proses yang ada di pesanan di sini. Nah, setelah paket diambil, statusnya berubah menjadi paketmu lagi diantar. Kamu bisa klik saja untuk melihat sudah berada di mana posisi driver GoSend-nya tadi. Alhamdulillah di sini aku udah dapat notifikasi kalau paketnya sudah berhasil diterima oleh si penerima. Kita akan langsung dapat notifikasinya di handphone kita. Dan karena alhamdulillah tidak ada komplain dari si penerima dan paketnya aman, dikirim dengan baik oleh si driver GoSend, jadi langsung aja kita kasih review alias ulasan untuk driver GoSend sebagai apresiasi atas kerja kerasnya membantu kita. Langsung saja klik menu pesanan. Nah, paket yang sudah berhasil terkirim sudah tidak di menu dalam proses lagi, tapi akan berubah berada di menu riwayat di sini. Nah, ini dia status paket kita tadi dan ini dia rangkuman dari pesanan kita tadi tercatat di sini. Oke, lanjut langsung kita klik saja lalu beri rating untuk driver GoSend-nya tadi. Nah, jadi seperti itulah tutorial kita kali ini. Semoga setiap informasi dan penjelasan yang telah aku sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk sobat online semua. Jangan lupa untuk like, comment, and share video tutorial aku. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku, serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. So, thank you for watching, and see you on my next video. Wassalamualaikum.